Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua kelas 6? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anakku semua kelas 6, sesuai dengan tema hari ini, kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis tentang surat Ad-Duha. Anak-anakku semua kelas 6, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mengamati gambar, kemudian juga akan disampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran, kemudian bacaan surat Ad-Duha itu seperti apa, terjemah surat Ad-Duha itu seperti apa, kemudian asbabun nuzul dari surat Ad-Duha itu seperti apa, kemudian isi kandungan surat Ad-Duha itu seperti apa, dan yang terakhir nanti akan ada tugas untuk kalian semuanya. Sebelum memulai materi kali ini, silakan amati dua gambar yang ada di video pembelajaran kali ini, di mana gambar yang pertama yaitu gambar waktu sholat duha atau waktu matahari itu naik sepenggalah, ya, kira-kira tingginya itu 1 tombak. Adapun gambar yang kedua yaitu gambar anak sedang melaksanakan sholat duha. Nah, apa hubungan kedua gambar ini dengan materi yang akan Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini? Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu setelah mengamati video, peserta didik diharapkan yang pertama mampu membaca Quran surat Ad-Duha dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu mengartikan Quran surat Ad-Duha dengan baik dan benar. Yang ketiga, mampu menghafalkan Quran surat Ad-Duha dengan baik dan benar. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Ad-Duha dengan baik dan benar. Nah, anak-anakku semua, ternyata dua gambar yang sudah Pak Guru sampaikan di awal tadi mempunyai keterkaitan yang erat dengan materi yang akan kalian pelajari pada kesempatan kali ini, di mana dua gambar tersebut mewakili seperti apa sih kandungan dari Quran surat Ad-Duha itu sendiri. Anak-anakku semua, siapa yang pernah membaca surat Ad-Duha? Tahukah kalian apa itu surat Ad-Duha? Apakah kalian sudah sering membacanya? Nah, pada bagian kali ini kita akan belajar tentang surat Ad-Duha. Bagaimana cara membacanya yang benar, bagaimana cara mengartikan dengan benar, bagaimana menghafalkannya dengan mudah, dan bagaimana ketika nanti kita bisa menjelaskan isi kandungan dari surat Ad-Duha tersebut. Maka untuk itu anak-anakku semua, yang pertama yaitu kita akan membaca surat Ad-Duha. Silakan nanti ditirukan dan diperhatikan dengan seksama sehingga nanti bacaan demi bacaan bisa kalian baca sesuai dengan yang Pak Guru baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث Shadaqallahul Azim. Adapun terjemah atau arti Quran surat Ad-Duha adalah sebagai berikut. Ayat yang pertama, wadduha, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggala atau kira-kira naik satu tombak. Ayat yang kedua, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Ayat yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Ayat yang kelima, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ayat yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Ayat yang ke-7, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Ayat yang ke-8, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Ayat yang ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ayat yang ke-10, wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Adapun ayat yang ke-11 atau yang terakhir yaitu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan cara bersyukur. Nah, anak-anakku semua, surat Ad-Duha sendiri merupakan surat yang ke-93, yaitu setelah surat Al-Lail dan sebelum surat Al-Syarh atau Al-Insyirah. Surat Ad-Duha sendiri termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat, adapun nama Ad-Duha ini diambil dari ayat yang pertama, yang artinya ketika matahari naik sepenggalah atau kira-kira naik satu tombak. Adapun asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surat Ad-Duha sendiri ini merupakan kabar berita yang sangat menggembirakan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang sebelumnya dirundung duka. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, serta selain keduanya, bahwa Jundub telah menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sakit sampai memang tidak bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud selama kurang lebih 2 atau 3 malam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat sedih karena memang tidak ada wahyu yang turun lagi, yang mana pada masa itu disebut fatratul wahyi, yaitu masa kekosongan tidak ada turunnya wahyu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW kemudian diejek oleh seorang perempuan kafir, yaitu istri dari Abu Lahab, yang mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku mengharapkan kalau memang syaitanmu atau yang dimaksud adalah malaikat Jibril itu telah meninggalkanmu. Aku tidak melihatnya lagi di dekatmu semenjak 2 atau 3 malam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan ayat 3. Adapun isi kandungan dari Quran surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 2
Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan dua waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam, di mana kedua waktu itu mempunyai urgenitas yang memang sangat bagus, di mana waktu pagi ini merupakan waktu yang sangat sejuk, kemudian waktu malam adalah waktunya manusia untuk beristirahat. Maka Allah menggunakan dua waktu itu untuk bersumpah. Adapun ayat 3 memberikan jawaban bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak meninggalkan dan tidak membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun selang beberapa waktu, selama 15 hari wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang kafir mengatakan sesungguhnya Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkannya dan membencinya. Adapun ayat yang keempat, ini menjelaskan bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Karena memang kehidupan di akhirat itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kemuliaan dan bersifat abadi. Adapun ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan yang berlimpah ruah kelak di hari kiamat, sehingga beliau menjadi puas dan menjadi bahagia. Adapun isi kandungan Quran surat Ad-Duha ayat 6, 7, dan 8 ini menceritakan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya, yaitu sebagai seorang yatim di mana ayahnya telah meninggal dunia sebelum dia dilahirkan. Walaupun dilahirkan dalam keadaan yatim, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menjaganya, yaitu dengan cara menyerahkan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk diasuh. Kemudian sebagai seorang yang bingung atau mengenai terkait dengan syariat yang harus dijalankan, memang pada waktu itu bangsa Arab peradabannya kurang baik, yaitu sebagai penyembah berhala dan budi pekerti atau akhlaknya rendah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kebenaran. Dan sebagai seorang yang kekurangan atau orang yang fakir, beliau ditinggalkan ayahnya tanpa meninggalkan harta benda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan harta benda dari berdagang, dari ghanimah dan lain sebagainya, sehingga beliau menjadi puas dan bahagia. Adapun ayat yang ke-9 dan 10 ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana sebagai seorang anak yatim, beliau itu dilindungi, diberi petunjuk dari kebingungan, dan telah diberi kecukupan harta benda, sehingga beliau diperintahkan untuk melindungi anak yatim dan bersikap baik terhadap peminta-peminta. Adapun ayat yang ke-11 atau ayat yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yaitu berupa kenabian dan nikmat-nikmat lain yang telah diberikan kepadanya, yaitu dengan cara menyebut, mensyukuri, dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan dari isi kandungan Quran surat Ad-Duha itu sendiri, yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu sementara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan karena benci atau tidak senang. Yang kedua, kehidupan di akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melindungi Muhammad ketika ditinggal mati ayahnya, yaitu dengan cara menyerahkan asuhan Muhammad kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Yang keempat, Muhammad dibimbing menuju syariat yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika merasa kebingungan. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kecukupan harta benda ketika beliau miskin atau dalam keadaan kekurangan.
Adapun yang keenam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk memiliki kepedulian yang tinggi terhadap anak yatim dan peminta-minta. Dan yang terakhir yaitu ungkapan rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memang harus dilakukan setiap hari. Nah, anak-anakku semua, setelah kalian tadi menyaksikan video pembelajaran terkait materi pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu dengan materi Quran Surat Ad-Duha. Untuk itu, selanjutnya ada tugas untuk kalian. Adapun tugas yang pertama yaitu tugas hafalan, di mana dalam tugas hafalan ini silahkan kalian membaca berulang kali, minta bimbingan kepada orang tua, kemudian juga silahkan nanti kalian bisa meminta teman kalian untuk menyimak hafalan dari kalian semua, baca ayat demi ayat, lakukan berulang-ulang hingga memang nanti lancar dan hafal. Setelah nanti hafal, pada pertemuan selanjutnya silahkan nanti kalian maju satu persatu untuk menghafalkan di depan kelas. Adapun tugas yang kedua yaitu menjawab pertanyaan yang ada di video kali ini. Silahkan tanyaannya disalin di buku pelajaran Al-Quran Hadis kalian, kemudian dijawab dan pada pertemuan selanjutnya akan Pak Guru nilai. Cukup sekian ya anak-anak. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Untuk itu mari kita membaca doa penutup majelis ta'lim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.